seluruh anggota yang militer ritual ini tuh terjangkit penyakit yang sama. Lalu mereka semua meninggal dunia. Dengan menerjunkan lebih dari 100 staf internasional. Nggak kebayangkan seberapa bahayanya virus Ebola pada tahun itu. Penyembuh tadi terinfeksi wabah Ebola dan meninggal dunia. Jadi sang pasien badannya dibelah dan diambil seluruh makanan dan kotoran yang ada di dalam badannya itu. Halo semuanya, aku Furana Natasha Fardosi. Saya Muhammad Haikal. Dan saya Wisnu Trirajaya. Oke, di kesempatan kali ini aku dan teman-teman aku akan membahas gimana sih perkembangan virus Ebola dari tahun ke tahun. Oke, mari kita masuk ke video pembahasannya. Oke, jadi dari mana sih asal sejarah Ebola itu? Oke, jadi Ebola ini pertama kali terjangkit oleh salah satu pasien yang bernama Mabolo. Oke, jadi si Mabolo ini tuh baru pulang dari kampungnya. Setelah itu, dia merasa pusing kepalanya. Habis itu dia langsung ke rumah sakit. Pas ke rumah sakit, dia disuntikkan oleh quinine. Setelah disuntikan quinine, sang pasien dipulangkan. Setelah dipulangkan, pasien ini merasakan penyakit yang lebih parah. Dan lama-lama pasien ini tuh meninggal dunia dan akhirnya dimakamkan dengan cara tradisional. Nah, pemakamannya ini tuh dilakukan seperti ritual gitu. Jadi sang pasien badannya dibelah dan diambil seluruh makanan dan kotoran yang ada di dalam badannya itu. Seluruh anggota yang militer ritual ini tuh terjangkit penyakit yang sama. Lalu mereka semua meninggal dunia. Oke, pada tahun 1967, seorang peneliti bernama Dr. Mike Cormick menginvestigasi daerah Nazra. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu Nazra? Nah, Nazra itu kota yang berpendudukan sekitar 20.000 orang yang ekonominya itu kurang cukupi gitu ya. Nah, dan juga tempat industri-industri mereka terjangkit kelelawar gitu ya. Jadi banyak kelelawar di tempat-tempat pabrik mereka gitu. Jadi dia tuh menginvestigasi seluruh korban yang tinggal di sana. Jadi dia tuh ngambil sampel darah dari si sang korban untuk diteliti lebih lanjut. Satu pekerja ini terjangkit virus Ebola dan dia tuh sakit. Habis itu dia pendarahan. Jadi salah satu pekerja sakit dan pendarahan meninggal dunia. Dan kejadian ini tidak sekali dua kali, melainkan berkali-kali berulang-ulang secara terus-menerus. Nah, seperti yang udah dijelasin Haikal, aku akan menjelaskan lebih lanjut mengenai virus Ebola. Pada tahun 1979, wabah ini menghilang lalu muncul kembali di antara tahun 1994 sampai tahun 2000. Seorang ahli di bidang epidemiologis mencoba mencari keadaan Ebola, tapi nggak berhasil ditemukan. Tanda pertama bahwa wabah ini kembali terjadi itu ada di Pantai Gading pada bulan November di tahun 1994. Seorang peneliti sedang meneliti epidemik di kalangan simpanse di hutan nasional Tai, yang yaitu sebuah taman nasional yang ada di Pantai Gading. Wabah Ebola tersebut hampir menewaskan separuh dari populasi di hutan nasional Tai. Mungkin kalian pada nggak tahu kan nekropsi itu apa? Nekropsi adalah tindakan pembedahan yang dilakukan pada hewan untuk mengetahui adanya gangguan atau kelainan pada anatomi tubuh hewan secara keseluruhan. Atau biasa disebut ada hewan yang mati, kemudian hewan itu dibedah untuk dicari tahu penyakit apa yang ada di hewan tersebut. Selanjutnya, beliau mulai mengalami demam tinggi, sakit kepala, menggigil, sakit perut, demam, diare, dan muntah. Setelah ilmuwan tersebut mengalami penyakitnya, keadaannya mulai memburuk nih, sehingga ia harus dipulangkan kembali ke tempat awalnya yang berada di Swiss, lalu diisolasi di seluruh rumah sakit yang ada di Swiss, dan tidak dilakukan uji untuk segala bentuk demam berdarah, karena dia tidak memiliki pendarahan yang jelas dan Ebola masih belum ditemukan di Swiss karena pada dasarnya Ebola masih ditemukan di Afrika ya teman-teman. Selanjutnya, wabah Ebola menyerang orang-orang di kota Kitwe pada tahun 1995. Kota Kitwe ini terletak di Sungai Kwilu di barat daya Republik Demokratik Kongo yang menjadi salah satu kota terbentuk awalnya virus Ebola ini ya teman-teman. Dan pada penyebaran kali ini telah teridentifikasi wabah Ebola 315 orang dan 250 orang diantaranya telah meninggal dunia. Sebelumnya aku sempat singgung terkait wabah Ebola yang kembali muncul di tahun 2000. Nah, betul aja pada tahun 2000 Ebola menyerang Uganda yang menyebabkan sekitar 425 orang terinfeksi wabah Ebola serta lebih dari separuhnya meninggal dunia. Pihak berwenang melaporkan informasi ini kepada Kementerian Kesehatan pada bulan Oktober di tahun tersebut.
Peristiwa ini dikonfirmasi oleh National Institute of Virology atau NIV di Afrika Selatan. Lebih dari 25 organisasi internasional merespon wabah Ebola dengan menerjunkan lebih dari 100 staf internasional. Nggak kebayangkan seberapa bahayanya virus Ebola pada tahun itu. Kemudian, Departemen Kesehatan Uganda akhirnya menyatakan bahwa negara ini bebas dari wabah Ebola pada tanggal 24 Agustus di tahun 2012. Dan pada tanggal 24 Desember tahun 2003, Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo melaporkan ada 35 kasus dan 29 kematian akibat terinfeksi Ebola di Mbomo. Di Mbomo ini ada 31 kasus dan 25 kematian. Dan Mbanza ini, salah satu desa di Mbomo tadi, terkait ada 4 kasus dan 4 kematian. Kematian terakhir dilaporkan pada tanggal 3 Desember dan tidak ada kasus lebih lanjut yang dilaporkan sejak saat itu. Baik, selanjutnya, wabah Ebola di Liberia terjadi di distrik Foya di daerah Lofa, dekat perbatasan dengan Guinea. Dikonfirmasi pada tanggal 30 Maret 2014, pada tanggal 2 April, seorang musafir yang terinfeksi dari Lofa melewati Monrovia, ibu kota negara tersebut, dan tidak diketahui penularannya lewat apa. Pada tanggal 7 April 2014, negara tersebut melaporkan 20 kasus yang dikonfirmasi dan 10 kematian. Kasus Ebola lebih lanjut terdeteksi pada awal Juni, terutama di daerah Lofa. Namun, trennya tetap terlihat tenang, terutama bila dibandingkan dengan situasi di tempat lain. Pada akhir Juni, Liberia melaporkan 50 kasus, dibandingkan dengan 390 di Guinea. Dan yang terakhirnya di negara Sierra Leone, dikonfirmasi pada tanggal 26 Mei 2014, di mana seorang wanita muda dirawat di dekat rumah sakit pemerintahan Kanema. Wanita tersebut hamil, kemudian mengalami keguguran. Petugas kesehatan menduga karena Ebola, mengingat bahwa Ebola yang sedang terjadi di negara tetangganya, Guinea. Dia diuji untuk kasus Ebola. Hasilnya positif. Semua tindakan pencegahan kemudian dilakukan. Sebuah cerita berbeda terjadi sekitar Kanema. Terdapat rumah bagi penyembuh tradisional yang terkenal dan sangat dihormati. Kekuatan penyembuhannya terkenal sampai diketahui di seberang perbatasan di Guinea. Saat wabah di Guinea membelunjak, pasien yang putus asa mencoba mencari perawatannya. Pada akhirnya, penyembuh tadi terinfeksi wabah Ebola dan meninggal dunia. Para pelayak baik koyah yang jauh maupun dekat datang berpartisipasi dalam upacara pemakaman dan penguburan secara tradisional. Setelah itu, dilaporkan sebanyak 365 orang mati akibat terinfeksi Ebola. Pada akhirnya, Presiden Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, membuat kebijakan ekstrim, yaitu memberlakukan jam malam dan pembatasan pergerakan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi di Kabupaten Kambia dan Pelabuhan Loko. Sebagai pemimpin distrik Pujehun, melakukan tindakan untuk menutup pasar, melarang kegiatan sosial, dan kegiatan ibadah untuk mengulangi terjangkitnya wabah Ebola. Dengan adanya wabah Ebola yang mematikan ini, setiap negara harus memiliki mekanisme atau manajemen tanggap darurat bencana nasional dan mendirikan pusat operasi darurat untuk mengkoordinasikan dukungan seluruh mitra dan seluruh informasi, keamanan, keuangan, dan beberapa sektor yang terkait agar memastikan tindakan yang efektif dan efisien dalam pemantauan tindakan pengendalian Ebola. Oke, kemudian untuk penanganan infeksi virus Ebola dapat dilakukan dengan cara menjaga agar tubuh tidak kekurangan cairan. Nah, para korban Ebola kebanyakan bermasalah karena dehidrasi. Jadi, memberikan banyak cairan untuk menjaga hidrasi sangat baik yang terkena virus Ebola. Nah, selanjutnya, menjaga tekanan darah sangat penting bagi seseorang yang terinfeksi Ebola. Jika tekanan darah berfluktuasi, bisa jadi ada sesuatu masalah di dalam tubuh. Tekanan darah tinggi dapat merusak organ dan menyebabkan pendarahan internal. Selain itu, virus Ebola dapat juga disebabkan karena kekurangan oksigen dalam tubuh dan berakibat pada penderita merasa sulit untuk bernapas. Dalam hal ini, tubuh penderita harus diberikan oksigen. Masker oksigen dapat berfungsi dengan baik jika penderita sedang bermasalah pada pernapasan atau sesak napas. Kemudian, jika ada kasus pendarahan yang ekstrim sangat penting untuk mengganti sel darah yang hilang. Jika gagal melakukannya,
dapat berakibat kerusakan permanen pada organ tubuh dan menyebabkan kematian. Transfusi darah yang hilang tidak dapat memperbaiki kondisi, melainkan dapat memberikan stabilitas. Cara lain untuk mengobati virus adalah mendapatkan kekebalan tubuh yang lebih baik. Seseorang yang menderita virus harus memiliki banyak cairan. Sebuah sistem kekebalan tubuh yang baik selalu membantu untuk melawan virus. Bahkan, sistem kekebalan tubuh yang baik selalu membantu mencegah penyakit. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada obat khusus untuk virus Ebola. Jadi, pengobatan atau penanggulangan seperti di atas hanya bersifat suportif. Kami Mengucapkan Terima kasih. sampai jumpa di tugas video selanjutnya. Dadah.